Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi ya untuk IPS kelas 7. Sekarang kita sampai pada halaman 113 lembaga pendidikan. Nah, ini buku revisi 2017 ya. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan cek. Kita akan bahas tentang lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Apa itu sistem pendidikan ya? Tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah ini definisi menurut undang-undang ya, definisi pendidikan menurut undang-undang. Usaha sadar ya, usaha sadar dan terencana. Nah, ini kata kuncinya ya. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar nah ini ya, untuk mewujudkan suasananya, atmosfernya ya, dan prosesnya agar apa? Peserta didik secara aktif ya mengembangkan potensi dirinya. Nah ini loh ya, definisi menurut undang-undang kalian harus mengembangkan potensi kalian itu apa. Mau potensi berenang, menari ya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi di sini yang diutamakan adalah spiritual keagamaan ya, di undang-undangnya yang didahulukan pengendalian diri ya, artinya sikap kita, kepribadian loh, baru kecerdasan mengikuti ya. Akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa negara. Akhlak seharusnya di depan kecerdasan ya. Jadi kita itu mending akhlaknya dulu. Ya, akhlak mulia, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat ya. Jadi untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat dan ini bangsa dan negara. Ya, jadi kebanyakan tujuan pendidikan itu adalah pengendalian diri, kepribadian, akhlaknya. Nah, bukan hanya kecerdasan, bukan hanya kecerdasan ya. Kecerdasan itu sebagian kecil dari definisi pendidikan menurut undang-undang. Ya. Terus keterampilan. Nah, itu penting sekali keterampilan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan yang berasal dari kata didik ya, kata ini mendapat awalan sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Ya, mendidik itu adalah memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan bimbingan. Nah, jadi guru itu harus memberi ajaran, tuntunan, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, akhlak didahulukan di sini. Ya, kenapa Pak Ali selalu menggarisbawahi akhlak? Karena di sini yang akhir-akhir ini kurang mendapat kurang ada pergeseran di situ. Ya, jadi kelihatannya kok lebih mementingkan kecerdasannya daripada akhlaknya. Wawasan sekarang. Lembaga pendidikan formal, formal itu kayak sekolah kalian itu ya. Terpenting dalam masyarakat kita adalah sekolah yang menawarkan pendidikan formal yang mulai dari jenjang prasekolah, ya. Jadi PAUD itu ya prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi universitas ya. Baik yang bersifat umum maupun khusus, misalnya sekolah agama dan sekolah luar biasa. Ya, termasuk ini. Itu yang khusus ya. Agama dan sekolah luar biasa ini yang khusus, yang umum ya SD, SMP, SMA atau madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah ya, ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Kata pendidikan atau education ya berasal dari bahasa Latin educa yang artinya pendidikan merupakan proses membimbing lain loh. Dari education sendiri itu artinya adalah proses. Jadi ini penting ya untuk kita pahami bahwa educare sendiri kata kuncinya adalah proses. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba pinter, pingin tiba-tiba nilainya bagus tanpa adanya usaha. Nah, harus proses, ini kata kuncinya. Ya, kalau ingin nilai bagus ya ngeprint nilai sendiri kan gitu ya. Yang penting prosesnya dengan benar. Menuju kecerdasan ini, menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, ini yang paling tekankan di sini adalah kata proses.
Apakah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah ya, lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu, ya, tujuannya untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik bersifat umum maupun khusus. Nah, lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial, ya. Lembaga pendidikan adalah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Jadi keluarga terus sekolah, ya. Di dalam pendidikan seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan masyarakat yang lebih luas. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non formal, ya, kursus-kursus gitu ya, non formal. Misalnya kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, kursus komputer, serta pendidikan informal. Nah, kalau informal itu di keluarga, ya, pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Makan pakai tangan kanan, ya, ngomong yang sopan, cuci kaki sebelum tidur, itu adalah pendidikan informal yang diberikan orang tua kita pada kita, ya, cara duduk yang sopan, cara minum yang sopan, seperti itu ya. Jadi itu adalah pendidikan informal. Berhitung pun diajarkan orang tua kita ya. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Ya, kalau yang formal sekolah, ya, SD, SMP, SMA, SMK itu formal. Kalau yang non formal, ya ini apa kayak kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, balai latihan kerja, gitu ya. Kalau informal di rumah. Pendidikan memberikan arah, ya. Pendidikan memberikan arah atau direction terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Beda ya pertumbuhan dengan perkembangan ini. Ya, pertumbuhan itu proses tubuhnya menjadi besar. Ya, kalau perkembangan adalah proses pendewasaan. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu sehingga harus terorganisasi dan diarahkan sedemikian rupa menuju pada tujuan akhir pendidikan sebagaimana telah ditetapkan. Lembaga-lembaga pendidikan merupakan penyalur pendidikan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan perubahan di masyarakat. Misalnya pendidikan non formal seperti pondok. Pondok itu termasuk non formal. Tapi sekarang karena ada kebutuhan masyarakat maka ada pondok modern, yaitu menggabungkan antara kehidupan pondok dengan pelajaran yang formal. Nah, biasanya digabung sama madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, itu terintegrasi ya. Komunikasi pun bisa macam-macam, ada pakai bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya di dalam. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan ada dua, ya. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum di kurikulum sekolah. Manifest. Menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunarto 2004, fungsi manifest lembaga pendidikan antara ini fungsi manifest di sini. Ya, yang ada di kurikulum. Fungsi manifest adalah seperti ini. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, kalian sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu kan untuk kerja, mencari nafkah, ya. Bisa bekerja secara mandiri maupun bekerja ikut orang, ya kan. Nah, dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Nah, jadi ada jenjang pendidikannya. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Nah, ya, bakat misalnya bakatnya adalah sepak bola. Nah, maka ini juga merupakan salah satu fungsi manifest pendidikan untuk mengembangkan bakat tersebut. Nah,
bakat matematika misalnya, bakat dalam penelitian, macam-macam bakat itu ya, bakat menyanyi. Kemudian demi kepuasan pribadi ya dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Nah, ini fungsi dari pendidikan. Makanya di pendidikan itu ada, misalnya di Jawa ada bahasa Jawa. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Nah, ya, ada muatan lokal atau mulok di situ. Nomor 4, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, jadi kita ada ini ya. Sejak kecil ditanamkan keterampilan-keterampilan dasar untuk bisa berpartisipasi dalam demokrasi. Ya, jadi suasana, atmosfer, ya, lingkungan di sekolah itu diciptakan agar kita itu bisa mengikuti peraturan-peraturan, mengikuti norma-norma, kan gitu ya. Kemudian fungsi laten atau fungsi yang tak disadari, ya. Dari lembaga pendidikan antara lain, 1, mengurangi pengendalian orang tua, artinya membantu orang tua lah ya. Keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya karena berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah gurunya, ya. Karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. Jadi guru itu akan menjadi pengganti orang tua di sekolah. Jadi kan orang tua tidak memberi pengajaran secara langsung kan gitu ya. Jadi tidak dalam kendali orang tua tapi dalam kendali wakilnya dengan tanda kutip ya, mewakili orang tua untuk memberikan pengajaran. 2, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial serta pendidikan di masyarakat. Kalau di sekolah itu anak orang kaya, anak orang biasa-biasa atau miskin, seragamnya sama, nggak ada perbedaan ya kan. Nah ini mungkin masih akan ada muncul perbedaan tapi nggak akan sebesar kalau benar-benar di rumah di masyarakat. Kalau sekolah kayak sudah lebih cair ya, lebih perbedaan status sosial itu akan lebih tidak begitu nampak dari sekolah. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Jadi kalau secara biologis ya, umur 13 tahun kita sudah dianggap dewasa secara biologis. Tetapi secara kejiwaan kan belum. Nah, dalam masyarakat misalnya tidak sekolah, banyak yang 18 tahun mungkin sudah menikah, sudah dianggap dewasa, sudah waktunya untuk berumah tangga. Tapi dengan sekolah, nah masa remajanya akan diperpanjang. 18 masih dianggap remaja, 19 mungkin 2 sampai 20 baru dianggap dewasa atau bahkan lebih mungkin ya. Ya, sampai lulus kuliah baru dianggap dewasa mungkin. Jadi memiliki rentang remaja yang lebih panjang. Nah, sekarang aktivitas kelompok, kamu telah mempelajari lembaga pendidikan, sebutkan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal ya, ini tadi kalau definisinya sudah ada di sini ya. Mana tadi lembaga pendidikan formal? Nah, di sini. Ada formal, informal, mana tadi? Nah, formal, nah di sini non formal, formal itu benar-benar maksudnya resmi dari pemerintah, diakui pemerintah ya. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ya sekolah itu, ya. MTS termasuk formal, ya. Kita mana pertanyaannya tadi? Mungkin di sini karena naik ke atas. Nah, kalau sebutkan contohnya mungkin di sini ya. Sebutkan lembaga pendidikan formal. Formal itu ya dari mulai PAUD ya, PAUD. Terus kemudian atau biar aman dari SD aja deh. Dari SD
SMP, SMA, ya, SMP, kemudian SMA atau atau ini ya, atau SMK. Ini adalah lembaga pendidikan formal. Kalau non formal ini misalnya kayak ini kursus bahasa Inggris, atau mungkin kursus bahasa lah ya, kursus bahasa Inggris atau Jepang atau mungkin Korea, sekarang banyak diminati ya, Korea dan lain-lain. Terus mungkin balai latihan kerja. Nah, ini termasuk non formal, khusus keterampilan montir mungkin, kursus menggambar ya. Sekolah musik atau kursus musik. Non formal yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Di sekitar tempat tinggal kamu. Ya. Kalau SMA, SD, SMP sebutkan aja ya, sesuai dengan tempat kalian. Misalnya SD apa gitu ya, SD Kunjang, SD Badas. Biasanya nama tempat ya, nama tempat ya. SMP nama kecamatannya biasanya, atau SMA ya. Kursus bahasa Inggris kalau di sekitar apa ya, di sekitar karena Pak Ali di Surabaya banyak sekali, ini ada IF English First ya, ada Kumon itu juga ada, Kumon itu bahasa Inggrisnya ada Kumon, terus macam-macam di sini. ELF ya, lupa saya. Ini aja dua, ini aja balai latihan kerja, kursus menggambar Pak Kapur dari Surabaya, ini Pak Kapur. Sekolah musik, sekolah musik siapa? Sekolah musik itu Purwacaraka. Nah, ini contoh ya, kalau karena Pak Ali tinggal di Surabaya, ini yang ada di sekitar tempat tinggal Pak Ali. Ya, balai latihan kerja saya lupa ada, kalau nggak salah. Pemkot pun kadang-kadang memberikan kayak latihan kerja itu dalam program entrepreneur muda. Nah, Pak Ali nggak pernah ikut, jadi nggak tahu. Ya, cuman pernah baca artikelnya. Terus non formal di rumah. Ya, kalau ini institusinya ya, informal. Pendidikan di rumah. Ya, kalau pendidikan di rumah itu ciri-cirinya tidak ada dilakukan terus-menerus ya. Ya, ciri-cirinya adalah terus-menerus. Ya, tidak ada waktu khusus ya, setiap saat tidak ada waktu khusus, kita selalu diajarkan sama ayah ibu kita. Terus tidak ada kurikulum yang khusus, tidak ada. Jadi ya bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, pada umumnya seperti itu. Oke, kalau SD sampai SMA kalian pasti bisa ya menjawabnya, maksudnya yang ada di sekitar kalian aja. Ini adalah akhir dari video ini ya. Untuk kelanjutannya kita nanti akan bahas apa ini? Kelanjutannya lembaga politik akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.